Oh, ini. Multimedia. Kalau di media cetak ya hanya foto dan tulis teks saja. Kalau di di media radio mungkin suara saja. Tetapi kalau di media online dia bisa menyampaikan foto, dia menyampaikan video, dia bisa menyampaikan teks, dia bisa menyampaikan grafis dan sebagainya. Bersifat interaktif. Dia banyak dikomentari oleh orang lain dan dia mendapat sikap disukai atau tidak disukai dan seterusnya. Dan siapapun bisa melaksanakan. Tidak membutuhkan regulasi resmi, organisasi resmi seperti PES yang saya jelaskan tadi. Lanjut. Kapasitasnya luas, tidak perlu editing, Anda mengetik, Anda langsung bisa keluar, jadwalnya juga bisa 24 jam, tidak punya jadwal, menjangkaunya mungkin juga seluruh dunia, begitu luas, bisa diupdate, aktual, interaktif, dan jejak digital dokumenternya juga tersimpan dan bisa dihubungkan dengan sumber-sumber lain atau diperlukan. Lanjut. Ini kelemahan atau kekurangan. Tidak ada ukuran atau siapa yang memastikan penerbit. Sehingga kadang-kadang merugikan orang lain. Ini kelemahan atau kekurangan. Kemudian ada kecenderungan kalau tulisannya terlalu panjang, tidak bermutu, atau tidak bagus, lelah dibaca. Verifikasinya lemah, tidak selalu tepat karena hanya mengandalkan kecepatan, tidak akurat. Kemudian karena tergesa-gesa juga sering terjadi typo. Selanjutnya berpotensi melakukan cybercrime. Ini banyak contoh juga, teman-teman sudah tentu banyak tahu tentang bagaimana
media-media online ini berpotensi juga melakukan cybercrime. Menurunnya minat baca perpustakaan fisik. Nah, mungkin perpustakaan sekarang ini juga harus digital, sehingga dia harus menyesuaikan dengan kebutuhan zamannya dengan digital tadi. Karena begitu banyak tersaji di beberapa media online, maka begitu mudah juga para pihak untuk memplagiat. Lanjut. Ya. Ini sebenarnya yang dimaui oleh sebuah komunitas terhadap aktivis para pegiat dari teman-teman media online yang disesuaikan dengan kode etik jurnalistik online. Dilarang menyerang kepentingan pribadi atau pencemaran nama baik atau pembunuhan karakter seseorang. Dilarang menyebarkan kebencian rasialis dan mempertentangkan ajaran agama. Seringkali diabaikan oleh teman-teman, oleh para pihak karena kepentingan tertentu, sehingga dia menyerang kepentingan tertentu juga yang kadang-kadang berbau sara dan seterusnya. Tidak menyebarkan hal-hal yang tidak bermoral atau menyinggung perasaan umum atau perundungan seksual terhadap anak-anak. Ini juga banyak sering terjadi hal-hal yang membuat kita menjadi miris terhadap perilaku bagaimana teman-teman masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai media informasi. Kemudian tidak jujur atau melakukan promosi iklan palsu. Kemudian juga dilanjutkan sering terjadinya pelanggaran hak-hak cipta. Lanjut. Ini yang disarankan agar teman-teman ketika melakukan aktivitas menulis di media sosial tidak memiliki atau tidak berdampak hukum. Periksa ulang terhadap fakta. Kata kuncinya fakta. Jadi mohon izin teman-teman ketika menulis, tolong pastikan itu sebuah fakta. Ini sangat penting. Jangan gunakan informasi yang tanpa sumber yang jelas. Kalau katanya orang Madura itu, kalau katanya ini, katanya itu, katanya katanya Y, tolong itu bukan menjadi informasi. Pastikan ketika Anda menulis bahwa berita itu adalah sebuah berita yang Anda ketahui, Anda dengar, Anda lihat, Anda rasakan. Perhatikan kaidah hukum. Teman-teman di Undang-Undang ITE harus tahu bagaimana memperlakukan kita sebagai pegiat media sosial untuk aman dari jeratan masalah hukum di Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Pencemaran Baik, KUHP, dan seterusnya. Banyak
orang sudah terkena jerat ini karena dianggap melanggar Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang KUHP penyebaran nama baik atau menyebar kebencian dan seterusnya. Teman-teman harus paham itu. Pertimbangkan setiap pendapat. Utarakan rahasia secara selektif. Hati-hati terhadap apa yang diutarakan. Pelajari batas daya ingat. Jangan lakukan pelecehan. Dan hindari konflik kepentingan. Peduli kepada nasihat-nasihat. Ini saya mengutip dari yang dari Kani Graduate School of Journalism. Lanjut. Saya kira sama, lanjut. Ini yang saya ingin khusus di forum ini, bagaimana kita memastikan atau belajar bersama-sama mendorong agar kita dalam menulis berita, menulis informasi di media online, di media medsos ini harus berkaidah jurnalistik. Ini penting karena ketika berkaidah jurnalistik, maka insya Allah teman-teman informasi yang ditulis teman-teman itu akan terhindar apa yang saya jelaskan tadi. Akan terhindar dari penyebaran kebencian, akan terhindar dari penyemaran nama baik, agar terhindar dari pelecehan seksual dan seterusnya dan seterusnya. Dengan menulis berkaidah jurnalistik ini, maka Anda akan memiliki yang disebut dengan nilai berita. Nilai berita ini tentu akan berkonsekuensi kepada satu, pembaca jenengan banyak, informasi yang ditulis jenengan banyak dibaca, banyak dilihat, bahkan banyak dikomentari, dan seterusnya. Selanjutnya, apa selain berkaidah jurnalistik, juga kaidah bahasanya, penulisannya juga berkaidah berbahasa jurnalistik. Apa itu? Hemat kata, ringkas padat, jelas logis, sederhana, pendek, mudah dipahami. Memang tidak mudah, tapi harus belajar. Tidak mudah. Karena ini bagian dari skill dari kawan-kawan untuk menjadi yang saya sebut awal-awal, bahwa kita semua adalah wartawan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini praktis pendek ya. Jadi kiat. Gunakan kalimat aktif, pilih kata kerja yang kuat, lengkapi dengan tautan informasi, gunakan variasi tampilan huruf, dan jangan ada blok teksteralnya dan seterusnya. Lanjut. Ini saya ngasih panduan. Bagaimana teman-teman bisa menulis dengan mudah. Sesuai dengan tugas saya di forum ini, menulis dengan fakta. Saya tadi di depan
lebih banyak menekankan bagaimana sebuah informasi disajikan dengan prinsip berkaidah jurnalistik. Apa berkaidah jurnalistik? Ada fakta, uji informasi, ada regulasi, bagaimana dia harus taat kepada undang-undang IT dan tahu kepada sisi KUHP dan seterusnya. Itu yang dari sisi bagaimana kita memperlakukan fakta. Fakta itu nomor satu, penting banget, sangat-sangat penting. Apa sumbernya fakta itu? Satu adalah kejadian. Anda melihat kecelakaan pesawat atau kereta atau mobil tabrakan yang mengakibatkan korban banyak dan seterusnya. Anda melihat tsunami, Anda melihat korban-korban banjir bandang. Silakan, itu sebuah fakta, sumber fakta. Bisa di foto, bisa di video, dan seterusnya. Begitu juga teks. Ya. Wawancara juga sumber fakta. Anda bertemu dengan Menteri Menpora, Anda bertemu dengan Deputi Kemenpora, fakta. Bisa foto, bisa teks, bahkan bisa video. Pertemuan seperti sekarang ini. Webinar, seminar, raker, rakor, dan seterusnya, dan seterusnya. Informasi. Nah, ini yang disebut dengan kadang-kadang melakukan yang disebut dengan riset. Ada dokumenter, ada foto, ada grafis, maupun informasi-informasi yang disebut dengan cover informasi. Lanjut. Sangat mudah menulisnya. Ini sudah agak-agak teknis. Kalau tadi saya jelaskan bagaimana Anda menulis berkaidah jurnalistik, sebenarnya kaidahnya ini. Anda memastikan sebuah informasinya dalam yang Anda tulis harus mengandung 5W1H. Sangat mudah. Ada what's-nya, ada who-nya, ada where-nya, ada when-nya, ada why-nya, ada how-nya. Sebut di lead itu di atas, paragraf pertama, bisa mau ditulis tubuh berita 2 atau 3 linia, atau data-data yang lebih lengkap. Silakan. Cuma kalau memang teman-teman mau nulis pendek sekali, satu paragraf misalkan, harus ada 5W1H. Itu sangat berkualitas Anda memberi informasi. Lanjut. Ini saya mohon izin karena saya memakai panduan kaidah jurnalisme. Jadi ini yang bisa disampaikan. Jadi ini prinsip jurnalisme. Judul mencerminkan sebuah lead berita, isi berita. Tapi mohon izin, mohon maaf, di media masa saya pes sekarang ini juga banyak kadang-kadang judulnya bombastis, tetapi isinya tidak seperti di judul. Mohon izin, saya mohon maaf bahwa itu bagi dunia pers itu sebenarnya tidak baik. Tapi kadang
kadang-kadang karena dunia pers sekarang ini juga banyak yang menganut rezim clickbait, itu dilakukan juga. Tapi khusus karena antara sebagai kantor berita tidak mengambil posisi rezim clickbait, tidak. Kami mengambil posisi sebagai penjaga marwah jurnalisme. Jadi sangat hati-hati terhadap yang disebut dengan kaidah jurnalistik. Apakah ini salah? Dewan Pers mohon maaf, dalam menerapkan hal-hal yang demikian ini masih belum menemukan sebuah ketok palu yang strong. Jadi seringkali masih banyak berita-berita yang kadang-kadang judulnya tidak sama dengan isi beritanya. Ditulis huruf besar, tapi ini kadang ada yang huruf kecil karena ini bagian dari polisi redaksi. Silakan boleh saja yang kecil, huruf besar, kalimat aktif. Ini hanya untuk enak dibaca dan hemat kata, predikat tanpa awalan biar enak dibaca, pendek, hemat kata. Kemudian memunculkan narasumber. Nah, ini juga di judul kadang-kadang narasumber kita tidak banyak, tapi ini tidak salah. Ini juga menyangkut policy newsroom masing-masing media. Lanjut. Ini juga kadang-kadang keputusan masing-masing media tidak sama. Deadline-nya, nama medianya, silakan ini melakukan variasi masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan newsroom. Kemudian unsur hu-nya juga jarang dan seterusnya. Ini newsroom masing-masing. Lanjut. Ini yang menjadi rohnya sebuah kaidah teknis jurnalisme. Fakta itu jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi, jangan ditambahi dan dikurangi, tetapi laporkan fakta itu secara objektif. Kalau ada pertentangan, kalau ada potensi memiliki polemik, kalau ada potensi memiliki sengketa, maka dia harus cover both sides. Cover both sides. Apa itu? Maka Anda harus mendapat pihak yang merasa dirugikan, atau merasa dipojokkan, atau merasa disudutkan ketika Anda mendapat fakta itu. Hindari salah kata. Yusuf, saya kasih contoh di sini, Yusuf Kala yang benar pakai Y bukan pakai J. Hindari salah logika. Kemudian tidak menulis pelaku maupun korban asusila di bawah umur. Gunakan bahasa yang tidak beropini. Tidak beropini. Lanjut. Nah, ini jenis-jenisnya. Jadi kalau berita pendek, lempang atau straight news sifatnya yang disebut to the point.
Nah, saya lihat di jadwal itu besok ada cara menulis berita. Biar dijelaskan besok lengkapnya ketika Anda memperlakukan fakta. Karena waktunya ini sangat pendek, saya akan kasih gambaran singkat dan umum aja. Jadi bagaimana, syukur-syukur ada contoh, ada praktek, bagaimana memperlakukan fakta yang ditulis dengan format straight news, itu poin, maupun fakta yang ditulis dengan format fujes atau artikel. Kemudian yang ketiga adalah menulis dengan format investigasi. Lanjut. Ini yang diperlukan oleh teman-teman secara umum. Bagaimana Anda menguasai sebuah informasi yang Anda tulis sebelum Anda tulis. Khususnya dalam menulis artikel dan investigasi. Anda harus melakukan riset terhadap datanya. Pastikan akurasi data update Anda punyai. Jejak-jejak atau bukti-bukti yang Anda tulis, Anda harus punya. Dan disitulah Anda melakukan observasi, kemudian Anda menganalisa dari semua data-data tadi. Nah, ini yang membedakan dengan yang disebut dengan straight news. Kalau straight news, Anda lihat, Anda tulis bisa. Anda lihat, Anda dengar, Anda amati, Anda rasakan, bisa Anda tulis. Tetapi kalau di artikel dan investigasi, Anda tidak cukup itu. Anda harus melakukan yang disebut dengan riset, kemudian dia memiliki jejak apa yang Anda tulis, dan menganalisa dari semua yang Anda riset dan Anda cari tadi. Kemudian lanjut. Ini yang bisa menjadi pedoman selanjutnya. Anda bisa menjadi, mohon izin, sebuah blogger atau sebuah Instagramable terhadap spesifik Anda, tapi juga mewakili keawaman Anda. Ini banyak contoh ya. Banyak contoh orang-orang yang sukses dalam melakukan demikian. Dia menunjukkan spesifiknya dengan keawamannya atau keorisinalnya teman-teman. Sekarang ada mungkin teman-teman sudah tahu, seperti Deddy Corbuzier yang sukses di podcast, Atta Halilintar yang sukses di media-media sosial, dan seterusnya. Dia punya spesifikasi. Anda bisa melakukan. Kaidahnya, dia menjalankan kaidah jurnalisme. Apa yang konsistensi yang dia lakukan? Dia fokus terhadap pokok masalah. Pokok masalah
Itu yang kalau orang yang disebut dengan sekarang faktualitas. Dia pegang terus, dia kuasai, dan who-nya, siapa yang layak untuk dikaitkan dengan faktualitas. Kemudian kedekatannya, proximity, mungkin bagi teman-teman yang ada di Papua atau yang ada di Maluku, maka akan dia lebih banyak menggunakan kedekatan-kedekatan, tokoh-tokoh kedekatan yang di Papua dan di Maluku. Dampaknya, apakah yang saya tulis ini, apakah yang saya videokan ini, apakah yang saya foto ini berdampak kepada publik atau tidak? Kuman selanjutnya lebih baik mengandung human interest. Dia memiliki sentuhan-sentuhan kemanusiaan yang bisa membuat semua orang menjadi tanda petik hibah, haru, marah, dan seterusnya. Biasanya itu ada di dunia konflik atau darurat atau ada hal-hal yang unik. Selanjutnya ini pes. Kalau menyangkut itu, maka di dunia pes itu harus melakukan rapat penugasan, peliputan, penyuntingan, editorial, kemudian distribusi atau publikasi. Nah, yang pertama tadi itu adalah teman-teman. Tapi prinsipnya dua-duanya ini adalah bagian dari kerja jurnalisme. Tetapi akan menjadi baik ketika pekerjaan-pekerjaan ini menjadi sebuah kaidah yang dilakukan oleh teman-teman dalam menjadi tanda petik pewarta di media sosial. Lanjut. Terima kasih. Ini waktunya sudah 50 menit sendiri saya. Mohon maaf agak panjang. Silakan, tapi saya menyerahkan sepenuhnya kepada moderator untuk mengatur barangkali ada pertanyaan. Tapi karena memang waktunya agak pendek, saya mohon maaf tidak bisa memberikan lebih panjang lagi. Itu akan sebenarnya lebih baik dikasih contoh-contoh semua. Tetapi waktunya mepet, karena mepet saya bersedia menjawab kalau ada pertanyaan. Silakan. Terima kasih Bu Ayu. Ya, terima kasih Bapak Ahmad Munir. Ya. Nanti pertanyaannya pada sesi akhir ya Pak. Ya. Baik. Tadi Bapak sudah menjelaskan teknik penulisan, peluang menulis bagi kita semua paling skup kecil adalah media sosial ya Pak. Ya. Tapi harus sesuai dengan kode etik agar tidak terkena undang-undang IT. Dan menulis juga harus berdasarkan fakta, maka dari itu harus berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya. Terkait media sosial, kadang kita menulis apapun nih Pak, diri kita mempost apapun yang aktivitas sehari-hari diri kita, curhat di media sosial, mau makan di foto, diupload di media sosial. Nah, bagaimana perlindungan data-data kita ke dalam media sosial? Maka telah hadir pemateri ketiga kita, Bapak Dimas Aditya Nugraha, selaku pimpinan redaksi Indonesia Baik.id. Bapak, selamat pagi Pak. Sebelumnya, Siap Mbak Putri. Sebelumnya saya bacakan sedikit CV Bapak Dimas Aditya Nugraha. Beliau merupakan pimpinan redaksi Indonesia Baik.id dan merupakan S2 lulusan dari Pascasarjana Universitas Indonesia dan pernah mendapatkan penghargaan Winner World Summit on Information Society Prize 2018 kategori Media International Telecommunication Union. Kepada Bapak Dimas Aditya Nugraha akan memaparkan perlindungan data pribadi dan konten media sosial. Pada Bapak Dimas, kami silakan. Siap, terima kasih Mbak Putri. Ini saya share sendiri atau dari sana Mbak ya?
Bisa dibantu? Oh, saya share screen sendiri ya. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, untuk kita semua. Terima kasih sudah, ini kelihatan ya materinya ya, insya Allah ya. Siap. Oh, saya begini aja nih, maaf. Sebelumnya saya senang sekali, saya terima kasih dulu nih kepada teman-teman dari Kemenpora, terutama di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, terus kemudian mohon izin Pak Muhammad Syarif Bando, Kepala Perpustakaan, Pak Ahmad Munir, mohon izin untuk menyampaikan teman-teman di seluruh Indonesia, jumlahnya ini ada 512 yang sedang online nih untuk di Zoom ini. Saya bangga, terus terang saya terharu sudah bisa dari Sabang sampai Merauke. Sebelumnya saya mau coba menyapa dulu dari Sumatera dulu, Penahaba, wah, mungkin dari yang Aceh, terus Ba'a Kabanyo, buat teman-teman di Sumatera ada Boado Kabarhamu, terus Kumaha Kabarna buat yang di Jawa Barat, Pie Kabare buat yang di Jawa mungkin, terus ada Napa Habar, Kiapa Habar Pian, Apa kabar? Apakah reba? Wololo habari, apa kabar dang? Sampun napi gatrane, bune haba dan nara gerotelo. Nah, kalau dilanjutin bisa panjang itu, karena kita memang bersuku-suku, beragam suku dan bahasa tentu saja, dan ini menjadi sebuah kekayaan kita. Nah, tadi disampaikan Pak Ahmad Munir juga, oh ada yang YouTubers bisa mengeksplor setiap kelebihan dan mungkin keawaman juga ya Pak ya, gitu kira-kira gitu. Nah, untuk kali ini saya mau coba izin untuk menyampaikan ini tadi Mbak, materinya sedikit saya ubah sedikit. Saya mau fokus ke produktif dengan konten kreatif. Ya, semoga saya dengar tadi pesan pertanyaan adalah teman-teman dari SMA, mahasiswa, kepemudaan, terus kemudian ada juga organisasi kepemudaan dari berbagai macam organisasi. Saya mau perkenalkan diri, saya Dimas Aditya Nugraha, ini akun Instagram saya, silakan kalau mau like, comment, dan share, subscribe. Ada dari Indonesia Baik. Nah, Indonesia Baik itu apa sih? Indonesia Baik itu sebenarnya adalah sebuah platform dari yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kebetulan saya di situ sebagai Kasubdit Audiovisual dan Media Sosial. Email saya ada di sini juga. Silakan kalau misalnya mau email atau bertanya atau mau cerita dan sebagainya dengan senang hati, bisa via medsos ataupun via email. Nah, ini saya mau cerita tentang media sosial seperti apa. Nah, ini ada yang gambar apa nih kira-kira nih? Gambar, bukan gambar bucin ya, ini gambar orang yang mungkin kelihatannya sedang main smartphone nih, karena memang kita tidak lepas nih, apalagi usia-usia Gen X, Y, Z atau Gen Y dan Gen Z, Gen milenial sama Gen Z, dan kemudian nanti generasi yang baru nih, yang baru lahir nih, kita sedang menyambut generasi Zoom di bawahnya Gen Z, teman-teman dari lagi, karena kita terbiasa dengan Zoom, sebuah kebiasaan baru. Kenapa seperti ini? Nah, ini mungkin ada yang merasa seperti ini, ada yang mengalami nggak? Kalau dulu mungkin kita kalau duduk bareng-bareng masih ada budaya untuk makan bareng di meja makan, kita ngobrol, handphone ditaruh. Kalau sekarang mungkin ya itu tadi, duduk mungkin bareng di warung kopi kita mungkin sama teman-teman kita, tapi ya tangannya mungkin atau matanya atau konsentrasi kita nggak ngobrol, tapi lebih banyak ke handphone gitu kan. Kadang-kadang ada yang bilang kalau dulu itu kita ngumpul seperti connecting people. Kalau dulu Nokia itu connecting people. Nah, kalau sekarang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ini mungkin yang terjadi saat ini kan, mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Secara fisik mungkin kita duduk bareng-bareng di warung kopi dan lain sebagainya, namun kadang-kadang perhatian kita suka tersita oleh handphone dengan smartphone kita.
Nah ini juga nih, ini ada sebuah gambar cerita tentang kejadian-kejadian di KRL lah kira-kira gitu, komuter rel. Kalau saya kan tinggal di Bekasi, bekerja di Jakarta di daerah Monas, biasanya setiap hari naik kereta dulu sebelum pandemi belum ada pembatasan jarak. Padatnya seperti ini nih, mungkin orang padat dan kemudian berdesak-desakan. Tapi orang santai aja. Kenapa santai? Karena ya udah ada handphone, ada temennya gitu. Baca handphone, tahu-tahu udah nyampe aja gitu kan. Jadi padat, desak-desakan itu nggak berasa. Jadi sambil bisa nonton drakor, Facebookan atau YouTube dan lain sebagainya tenang gitu kan. Jadi perjalanan yang melelahkan nampak biasa saja. Gitu. Nah, seperti apa sih kondisi Indonesia? Saya mau cerita sedikit tentang ini tadi. Sebelum data Indonesia ini tadi, ini yang terjadi di dunia maya. Ini yang terjadi di dunia maya dalam 1 menit. Teman-teman bisa lihat dalam 60 detik atau 1 menit ada 1,3 juta orang masuk ke Facebook, 19 juta teks dikirim di WhatsApp, 4,7 juta nonton YouTube, hampir 700.000 orang scrolling Instagram, nge-tweet hampir 200.000, email 190 juta, TikTok 1.400 download, banyak gitu kan. Kalau yang WhatsApp 59 juta pesan terkirim dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman. Kontennya kalau bisa dibilang itu sangat-sangat berlimpah. Kita kebanyakan informasi, overload. Sudah terlalu banyak informasi sampai kita bingung. Ini mana yang udah baca tuh udah kayak udah mungkin grup WhatsApp teman-teman bisa sampai puluhan, bahkan ada yang ratusan kali ya. Bener. Dan kita udah banyak muak gitu loh. Ibaratnya kalau lihat dari informasi itu banyak banget. Informasi yang masuk kita, apalagi masuknya ke smartphone, udah langsung ke jalur pribadi, kan kira-kira gitu ya. Bener. Sudah langsung masuk ke jalur pribadi. Handphone itu kan pribadi ya. Cuma kita doang yang tahu passwordnya kah, polanya dan sebagainya. Cuma kita yang punya dan cuma kita yang tahu cara membuka handphonenya gitu. Dan ini masuk ke jalur pribadi. Ribuan, ratusan atau jutaan informasi masuk ke sini. Dan kalau nggak kita pintar-pintar memilah dan memilihnya, mungkin ya kejadian tadi, hoax tadi kan, kita bisa memviralkan hoax, bisa kemakan hoax, kita bisa dapat informasi yang tidak benar dan lain sebagainya. Karenanya betul tadi yang disampaikan Bapak Kepala Perpustakaan, bacanya tuh harus runut. Kita kalau belajar harus runut, supaya nggak tadi meningkatkan literasi kita, minat baca kita dan sebagainya. Mungkin karena kebanyakan kita jadi udah kebanyakan informasi, baca aja via WhatsApp, kita cari aja di Google gitu. Sudah mengandalkan itu tadi, udah nyari aja di Google. Nah mungkin Google kan juga informasinya macam-macam nih. Ada yang kualitasnya baik, ada yang cuma sekadar share doang, cerita tanpa fakta dan data dan sebagainya gitu. Jadi saking banyak informasi membuat kita lalai mungkin untuk melakukan verifikasi. Makanya kejadian tuh orang suka nge-share tanpa dicek dulu, di-share langsung dan dapat dari WhatsApp dengan huruf-huruf besar dan lain sebagainya, langsung aja deh di-share ke keluarganya dan lain sebagainya. Tujuannya apa ya? Mungkin supaya nggak kena, atau mungkin pengen duluan pengen dibilang update lah supaya dan lain sebagainya gitu. Nah ini juga yang sebelah kanan ini ada juga tentang bagaimana peningkatannya. Lihat media sosial Twitter hampir stagnan, angkanya relatif tetap. YouTube relatif mengalami peningkatan, Facebook agak turun sedikit, Instagram naik turun, Google tetap oke. Maksudnya dia sebagai mesin pencari bertahan, nggak ada pesaing dia. Yahoo sudah lama pelan-pelan, kecuali Cina tadi seperti disampaikan Pak Kepala Perpustakaan, dia bikin sendiri akhirnya karena tidak mau didominasi informasinya mungkin. Nah Indonesia seperti apa nih? Kita harus mendorong nih supaya Indonesia punya sendiri. Kalau misalnya kita udah di Google, semua apa-apa Google, naruh data di Google dan lain sebagainya, lantas kemudian nanti kita pelan-pelan ngomong soal data pribadi tadi lah, gimana nanti data kita diambil dan sebagainya. Isunya tuh masih ada seperti itu. Nah karenanya ayo kita mendorong nih supaya anak-anak Indonesia bisa kita bikin platform sendiri gitu kan, seperti apa gitu. Oke, nah ini datanya ini dari data We Are Social. Bagaimana sih penetrasi global? Kalau kita bisa lihat di sini di kawasan Asia Tenggara, kita tuh 3 besar lah yang penetrasinya cepat ya. Ada di Southern Africa, terus kemudian Eastern Europe,
sama Asia Tenggara ya. Kita 135% kalau untuk yang regionalnya ya. Termasuk tinggi. Ini infrastruktur yang dibangun. Mungkin teman-teman ingat tentang Palaparing tahun lalu. Tahun lalu tuh selesai dibangun Palaparing yang itu ngebangun backbone. Ibarat kalau pohon tuh batangnya lah, batang-batang cabang-cabang yang besar. Itu selesai dibangun tahun lalu, Agustus 2019. Tapi apakah langsung kita bebas merdeka internet, sinyal sudah penuh dan sebagainya? Belum, masih ada PR-nya. Ranting-rantingnya juga harus dibangun, karena ibaratnya kota-kota besarnya sudah ada gitu kan, ibaratnya ibarat sebuah pohon, batang-batangnya itu sudah dibangun dengan Palaparing tadi. Nah, tinggal ranting-rantingnya tadi nih. Nah, kita mendorong teman-teman operator supaya ayo bangun nih, supaya lebih merata. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote bisa pakai internet. Bayangkan teman-teman sekarang coba misalnya, ya maksudnya di saat pandemi ini kan kita mau nggak mau yang tadinya tidak terbiasa atau tidak terbiasa dengan internetan, terus kemudian tidak biasa dengan nge-zoom gitu kan, bertemu juga kayaknya aneh gitu kok pakai ngomong nge-zoom gitu kan aneh gitu ya, sebuah hal yang aneh. Terus kemudian mau nggak mau kita bisa, dan alhamdulillahnya sudah tahun lalu sudah digarap nih. Bayangkan kalau misalnya belum, ya mungkin lebih tidak bisa terkonek lagi gitu kan dengan teman-teman yang ada di sana gitu. Nah, PR-nya masih ada beberapa wilayah Indonesia yang sinyalnya masih belum baik, terus kemudian belum 4G lah dan sebagainya, tapi terus harus kita garap. Ini sekarang sudah lebih baik gitu kan dengan adanya Palaparing tadi. Nah, terus kemudian ini tadi data digital ini saya ambil dari wearesocial.com. Jadi wearesocial.com itu biasa ngeluarin data tentang internet, penetrasi internet di seluruh dunia. Ada seluruh negara termasuk Indonesia. Biasa mereka ngeluarin di awal tahun, Januari, bulan Januari. Jadi teman-teman kalau mau cari perbandingan data silakan dari tahun ke tahun, maksud saya perbandingan data dari tahun ke tahun, silahkan cek di We Are Social. Ini kita juga punya sih dari ABJI gitu kan, dari ABJI ada, dari Litbang-Kominfo juga bikin riset juga tentang bagaimana penetrasi di 3T dan sebagainya. Tapi mungkin ini lebih biar data global aja yang saya sampaikan di sini. Kita lihat yang di sebelah kiri atas ini jumlah penduduknya katakanlah 272 juta. Berapa jumlah handphonenya yang beredar? 338 juta. Ini 124% dari jumlah populasi. Artinya ada di antara kita yang punya 2 nomor, 3 nomor kan kira-kira gitu ya. Ada yang punya nomor 3 nomor, itu udah biasa. Gonta-ganti nomor juga sudah biasa. Akhirnya kan pemerintah juga keluarin aturan nih, harus SIM card itu harus ada identitasnya. Makanya kemarin ada registrasi nomor. Nah, kira-kira angkanya lah kira-kira seperti itu nih. Sekarang nomor-nomornya itu sudah punya identitas. Kenapa harus diregistrasi nomor-nomornya? Supaya ketahuan nih kalau mau ada spam, penipuan, dan lain sebagainya. Jadi bisa ada tindakan terkait sama keamanan lah, kira-kira seperti itu. Pengguna internetnya sudah 175 juta, 64% penetrasinya. Naik sudah 64%. Yang aktif di media sosial 59%, atau 160 juta dari 272 penduduk. Nah, ini sudah lumayan. Alhamdulillah sekarang sudah ada kan karena COVID tadi kan, pendidikan online dan sebagainya. Betul masih ada saudara-saudara kita yang mungkin pembelajarannya belum online, tapi mungkin pakai masih radio komunitas. Kan ada tuh yang walkie-talkie itu kan suka dipakai itu kan, atau pakai radio, ada TV melalui TVRI juga kan ada kemarin pembelajaran online-nya. Nah, kita kejar. Yang penting gimana caranya menyiasati bertahan di era pandemi ini. Terus kemudian ini tentang pemilikan nih, sebelah kiri bawah nih, kanan bawah mohon maaf, tentang kepemilikan alat komunikasinya. Nah, pertama tuh mobile phone. Handphone itu 96%, di mana 94%-nya itu smartphone. Jadi emang sudah nggak aneh sebenarnya kita biasa dengan internet gitu kan. Apalagi kemarin ada sebuah platform besar Indonesia, mungkin sebut saja Gojek, Grab dan lain sebagainya, yang mau nggak mau tuh disruption ya, mengubah segalanya dengan cepat. Orang tukang ojek yang dulunya nggak biasa dengan handphone, dengan internet dan sebagainya, mau nggak mau dia harus bersaing dengan pengojek lain masuk ke online. Akhirnya semua bisa dan kemudian cepat sekali bergulirnya, kira-kira seperti itu. Nah, ini
kemudian ada di pengguna smartphone 94% dan non smartphone 21%. Oke, lanjutnya ini berapa lama sih yang dihabiskan orang Indonesia ngabisin waktu untuk tadi internet? Ada hampir 8 jam, 7 jam 59 menit. 7 jam 59 menit. Terus kemudian menggunakan sosial media hampir 3,5 jam. Ya mungkin kalau kita ketinggalan handphone dengan ketinggalan dompet, mungkin agak lebih baik ketinggalan dompet ya. Jadi kalau misalnya ketinggalan handphone kan ya sudahlah, masih ada isinya, mungkin kan saldonya di digital e-money atau di mana di sebutannya apa ya, fintech, finansial. Jadi ada aplikasi platform-platform yang keuangan digital kan kira-kira gitu. Masih bisa bisa selamat naik ojek kalau pulang misalkan, atau bisa naik taksi online kalau misalnya pulang. Ini ya masih ada juga yang nonton TV, masih ada 3 jaman mungkin. Nanti kita akan lihat seperti apa sih, siapa yang nonton TV, siapa di internet dan lain sebagainya. Dan streaming musik naik, pengguna games tadi disampaikan Pak Kepala Perpustakaan juga. Ya ini Pak, ada hampir 1,5 jam main game. Banyak yang itu, yang pengguna gamesnya juga seperti itu banyak. Nah, lantas kontennya seperti apa? Kontennya kebanyakan ketika aktivitas di dunia maya, kebanyakan tuh nonton video online, atau nonton video drakor lah misalnya, itu kan download video kemudian seperti itu. Terus dengerin musik. Sekarang udah ada platformnya banyak, yang gratisan juga ada. Orang jadi udah nggak ngunduh. Kalau zaman saya mungkin ada MP3 ya, MP3 kita downloadin dulu, terus kemudian atau beli CD-nya terus pasang playlistnya. Kalau sekarang orang udah nggak usah download, streaming aja, harganya sudah murah kan, kira-kira gitu. Orang lebih seneng streaming daripada punya sendiri gitu, atau sewa, mungkin seperti itu. Yang denger radio juga masih ada, tapi ya mungkin angkanya 58%, banyakan yang streaming. Yang podcast mungkin sedikit naik, tapi on radio tapi menggunakan internet kan, kira-kira gitu. Nah ini yang paling banyak apa sih? Yang paling banyak digunakan? Yang paling banyak digunakan ini kalau di Indonesia sebelah kanan bawah ini adalah YouTube paling banyak. Terus kemudian WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Ini yang punya juga perusahaannya hampir sama nih. YouTube kan juga Google ya. WhatsApp punyanya Facebook, Instagram itu punya Facebook satu perusahaan, WhatsApp, Facebook sama Instagram satu perusahaan Facebook ya, dan lain sebagainya. Jadi besarannya mungkin masih dikuasai sama industri-industri luar nih, dari Google dan Facebook. Terus kemudian usia-usianya pengguna sosial media, misalnya ini ada kita sebut, ada kebanyakan adalah di usia 18 sampai 34 tahun. Ibaratnya Gen Y dan Gen Z lah ya, Gen Y dan Gen Z. Oke, kita lanjut ya. Ini yang akses medsos, Facebook misalnya, kebanyakan dari smartphone, 98,9%. Terus kemudian pakai laptop dikit sekali, apalagi kemudian pakai tablet lah misalnya seperti itu. Cuma ini 1,1% yang buka medsos pakai laptop, kebanyakan pakai smartphone semua. Karenanya nggak aneh kalau konten-kontennya sekarang orang bikin konten misalnya video gitu, ukurannya ukuran smartphone, atau bikin situs gimana caranya enak dilihat melalui smartphone gitu. Dan yang paling banyak ini tadi, yang paling banyak pencariannya tadi dari lagu Indonesia, film, ada kemungkinan kan orang banyak kalau bilang YouTube juga ada materi pembelajaran loh gitu kan, karena ada yang belajar tuh, ada yang biasa baca, ada juga visual gitu kan, ada juga yang senangnya mendengar gitu kan. Nah tapi kebanyakan nontonnya cari-cari yang hiburan nih, jangan-jangan nih kan, kebanyakan lagu, ada film, terus kemudian DJ, cari lucu-lucuan, karaoke, dangdut, Ipin Upin, Blackpink gitu kan.